أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh Allah beserta orang-orang beriman. Surat ke-8 namanya Al-Anfal ayat 19. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita hadir kembali BCA PLKI ibu-ibu di Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini kita belajar berhaqqa tilawati, kemudian kita belajar berhaqqa tuqati, dan kita belajar dengan haqqa jihadi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau jadi ilmu yang bermanfaat, maka bisa memotivasi diri kita, keluarga besar kita, untuk senantiasa beramal jariyah. Jadi amal jariyah, amal yang soleh, itu luar biasa, ya. Jadi pahalanya luar biasa, sampai yang namanya amal jariyah, infak, sedekah, zakat, itu digabung dengan sholat, ya. Di awal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Jadi orang-orang yang rajin sholatnya, kemudian dia juga berderma, yang namanya bersedekah, bersodakoh. Nah, ternyata peperangan itu, ya, jihad itu dulu ternyata juga apa modalnya, Bu? Yaitu jiwa
raga, dan juga harta benda. Coba Bu, minta tolong Bu Rinda, bukakan surat ke-9 ayatnya 20. Surat At-Taubah ayatnya 20. Dibaca yang keras. Nih. Terjemahan surat At-Taubah ayat 20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi derajat itu penting. Jadi kita minta sama Allah agar punya derajat yang tinggi. Ya, minta sama Allah rizki yang mulia dan makomam mahmuda, derajat yang tinggi. Nah, derajat yang tinggi itu bisa kita menjadi orang yang beriman takwa, keluarga kita orang-orang yang soleh solihah, anak cucu kita orang yang soleh solihah, itu mendapatkan derajat yang tinggi. Tapi ya tadi tingkatannya luar biasa karena sudah di hakko jihadi. Jadi sudah bersungguh-sungguhnya ya tenaga dirinya terlibat, kemudian juga harta bendanya. Kalau perang dulu ya juga nyawanya. Maka semboyannya kalau orang perang itu apa? Hidup atau mati. Ya, kalau hidup ya harus mulia, kalau mati ya mati syahid, mati husnul khotimah. Nah, begitu. Coba minta tolong sekarang Bu Vina, bukakan surat 22 ya, ayatnya ayat 7. Dibaca yang keras, surat Al-Haji. Sekarang ini tanggal berapa, Bu? Sekarang tanggal berapa? 22. Dibuka surat berapa? 22. Ya, coba ayat yang ke-7. Baca Bu Vina, silakan yang keras. Surat Al-Hajj ayat 7. Al-Hajj ayat 7. Al-Haji. Al-Hajj. Ya, terus silakan. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Nah, itu namanya rukun iman. Jadi makanya ainul yakin, ya, ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin. Jadi kalau sudah matanya itu melihat orang yang dikubur, kemudian matanya itu melihat turun hujan, dari hujan itu tumbuh-tumbuhan sama tukul semuanya tumbuh. Loh, ngono iku lho, Bu. Jadi dari ainul yakin iso dadi ilmul yakin, dadi hakul yakin. Akhir yakine wis temenan, yakin, percaya. Coba sekarang ayat berikutnya 8. Bu Desi. Surat Al-Hajj ayat ke-8. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa kitab wahyu yang memberi penerangan. Kira-kira kalau berbantah-bantahan
itu menyebabkan apa? Umat menjadi lemah. Jadi kalau bantah-bantahan nggak punya dasar, nggak punya acuan yang pasti, yang al-haq, maka pasti akan hancur umat itu, ya. Jadi makanya Allah melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, hindari yang namanya perdebatan. Stop. Perkelahian. Stop. Stop. Perpecahan. Stop. Pertawuran. Stop. Perselisihan. Stop. Pokoknya di stop kabeh. Ya. Persaudaraan. Kemon. Iya, beda. Ya, Cok. Nek pertarungan terus ojo daftar nomor 1. Daftar nomor 1 ya padha ambek namae ning neraka ana. Pokoke al-batil iku ojo daftar. Tapi nek al-haq daftaro. Persaudaraan, persatuan, ngono kuwi daftar nomor 1, ya. Coba terusannya Bu Rinda, ayat 9. Ayat 9. Hilang kabut. Teruskan. Ayat 9. Iya, Al-Haji. Al-Hajj ayat 9. Itu sambil apa Ustaz kok kosong ya? Apanya? Tulisannya itu. Sambil memalingkan lambungnya. Iya, dibaca aja. Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya azab neraka yang membakar. Apa tadi memalingkan? Jadi apa ibaratnya mengkerik ngono ta? Memalingkan lambung. Sombong ya. Sombong ini sombong. Wetenge gowedhi, sombong bledeng pisan. Ya. Wetenge kawuru, sombong pisan. Kuru sombong metiti, lemu metiti. Ya karena aslinya memang metiti. Ya itu harus di stop. Stop. Masih kon lemu, sombong, stop. Masih kuru, masih pas-pasan. Lemu sombong. Wis lemu sombong, wis kuru sombong. Wis. Ngono ku ya hati-hati. Lah sekarang yang 10, Bu Vina. Ayat surat Al-Hajj ayat 10, akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya. Jadi tangan itu kemarin lambangnya apa? Kekuasaan. Jadi tangan, jadi pemerintah semua itu diumpamakan seperti tangan. Jadi kalau bikin kebijakan mandi, stop itu, tutup itu, kemungkaran itu, ini tutup. Pokoknya yang al-batil itu harus ditutup, harus dibasmi. Kemungkaran harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Batil iku penjajah. Yo, penjajah iku jenenge al-batil. Mangkane al-batil iku kalah karo al-haq, kebenaran, ya. Itu ya. Terus Bu, terakhir 11 Bu. Al-Hajj ayat 11, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah
hanya di tepi, maka dia memperoleh kebajikan. Dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Nah, itu ayat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Jadi menyembah Allah tapi di tepi. Ya. Mari di tepi terus mari ngono terus lampune mati terus dia terus ke belakang. Mari ke belakang terus nyambi mungkar gitu. Ingat Bu, Artinya di tepi itu tidak dengan penuh keyakinan. nah yo berarti Balik ke belakang artinya kembali kafir lagi. nah jadi gak merono ya gak merene karena memang gak punya pendirian, dia gak punya pendirian lah seperti itulah. Jadi itulah sebabnya terjadi peperangan ya orang-orang seperti itu ya. Rasulullah dulu ya dimusuhi sejak hijrah ke Madinah itu perang terus itu. Nah sekarang kita baca ya, sampai dengarkan ayat 19 dari surat Al-Anfal ya. Sesudah itu Allah memberikan pernyataan yang ditujukan kepada orang-orang musyrikin bahwa apabila mereka ingin mencari keputusan mana di antara kedua bala tentara yang paling unggul dan paling mendapat petunjuk sehingga memperoleh kemenangan, maka jelaslah yang mendapat kemenangan gilang gemilang itulah pasukan yang paling unggul dan paling mendapat petunjuk loh Bu. Jadi kalau kita berada di al-haq ya Bu, selalu benar tadi, maju tak gentar membela yang benar. Benar. Awas jok leru. Membela yang lemah kan yang itu Bela yang ingkar. bayar. Bayar kok kuat. Bayar. Iku membela yang bayar. Kita gentar. Membela yang bayar. Rusak nah, iku Bela yang beli emas. nah, itu namanya keliru ya, harus bener itu tadi semboyannya tadi ya. Jadi pernyataan ini adalah merupakan ejekan terhadap orang-orang musyrikin karena pada akhir pertempuran perang perang Badar kemenangan jelas diperoleh oleh kaum muslimin, sedangkan mereka kaum musyrikin mengalami kehancuran dan kekalahan. Nah, jadi kalau umat Islam ini selalu di al-haq Bu, walaupun sedikit ya pasti menang Bu. Ya, tapi kalau banyak tapi al-batil ya kayak tadi mulek kayak susur mau ning tepi-tepi mau. Jadi gak jelas. Ya. Pernyataan ini berlaku pada setiap waktu dan tempat di mana saja dan kapan saja terjadi pergolakan di antara dua golongan, maka kemenangan tentu akan diperoleh oleh golongan yang berdiri di atas prinsip-prinsip yang benar. Jadi kalau jenengan benar ya jangan gentar di prinsip. Ya, lakoni terus karena punya prinsip. Nek ganti prinsip yo lereno ya. Kemudian Allah menyeru orang-orang musyrikin bahwa apabila mereka setelah menderita kekalahan dalam perang Badar itu berhenti dari memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dan para pengikutnya, maka sebenarnya hal itu lebih baik buat mereka. Tawaran itu dikemukakan Allah kepada mereka karena mereka telah mengalami pahit getirnya peperangan. Dari pengalaman itu mereka telah melihat kenyataan bahwa betapapun kuatnya dan betapapun banyaknya jumlah pasukan yang mereka kerahkan serta perlengkapan perang yang mereka andalkan, namun akhirnya mereka mengalami kekalahan juga. Ya, masih ingat Bu, perang gerilya Bu, masih ingat? Perang kemerdekaan Republik Indonesia, bambu runcing melawan tank-tank itu Bu, masih ingat?
Masih ingat? Ya, karena bangsa kita adalah bangsa yang benar. Karena mereka penjajah itu adalah batil, makanya kalah. Apabila mereka itu membangkang seruan ini dan kembali memusuhi serta memerangi Rasulullah dan pengikut-pengikutnya, maka kenyataan mereka akan alami itu akan terulang kembali, yaitu Allah kembali memberi pertolongan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, Allah tetap mau menolong orang-orang Islam yang selalu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah menegaskan bahwa angkatan perang kaum musyrikin betapapun kuatnya tidak akan dapat menolak bencana malapetaka yang akan ditimpakan oleh Allah kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tentara yang banyak tidak selalu menentukan jalannya peperangan, terkecuali jumlah yang banyak itu disertai dengan kekuatan jiwa dan kepercayaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau banyak tapi al-haq ya malah kuat ya Bu. Sedikit aja kuat apalagi banyak ya. Betapapun giginya Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya untuk mengalahkan kaum muslimin dalam perang Badar, mereka tidak dapat juga berhasil sebagaimana diterangkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai, ya Allah, siapa di antara kami yang telah memutuskan tali persaudaraan dan membawa sesuatu agama yang tidak dikenal, maka hancurlah ia sebelum terbitnya fajar. Maka yang demikian itu adalah sebagai permintaan kemenangan daripadanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Menurut riwayat As-Suddi yang berasal dari Mujahid, diceritakan bahwa sebelum pasukan Quraisy berangkat ke medan perang, mereka berdoa. Orang-orang musyrikin pada waktu keluar dari kota Makkah menuju Badar telah memegang tirai Ka'bah. Kemudian mereka memohon kemenangan kepada Allah dan berkata, aduhai Tuhan, berilah kemenangan kepada pasukan yang paling tinggi derajatnya, kepada golongan yang paling mulia, dan kepada kiblat yang paling baik. Maka turunlah ayat, jika kamu orang-orang musyrikin mencari keputusan. Ya, tadi Ibu, jadi surat yang kita baca hari ini adalah surat Al-Anfal ayat 19. Mari kita berusaha senantiasa bersama al-haq, ya, yaitu kebenaran ya Bu ya. Minta bolong Bu, terakhir Bu, surat 8 ayat 8 Bu, Purinda. 8 ayat 8. Jadi tentang lantik tadi. Ya, mundur untuk benar, bukan mundur untuk ajur. Surat Al-Anfal ayat 8. Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau musyrik itu tidak menyukainya. Ya, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari al-batil dan kawan-kawan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal munafikin wa na'udzubika minal musyrikin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.